welcome back. It's me, Mary. So, kali ini aku akan cerita sama kalian. I wanna tell you my start story, my real story. So, my story is perjalanan aku belajar bahasa Inggris dimulai dari waktu SD. Mungkin ini terlihat agak gimana-gimana. Jadi guys, when I was elementary school, waktu aku masih ingat kelas 3 SD, my teacher ada buat sebuah course English course and mathematics course. I think ya, aku masih ingat itu. Dan harganya itu berapa? Harganya itu Rp1.000 sekali pertemuan pada saat itu. Dan I really happy with that. Dan aku di sana English course-nya dan mathematics course ya sekali pertemuan cuma 1.000, matematika tuh 2.000. Aku masih ingat. Dan aku mulai les bahasa Inggris ketika umur 9 tahun, berarti kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD. Tapi nggak terlalu sampai 1 tahun karena pertemuannya maybe 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu. Tapi aku rajin tuh, rajin. Kalau aku punya duit nanti les lah gitu. Tapi ya mama aku baik, my father, my mom give me money to English course and mathematics course. Dan di sana tuh belajarnya basically kayak A B C D E F G dan color. Aku masih ingat nama guruku itu adalah Ibu Nuri Pasianturi. Hai Ibu. Beliau sangat-sangat membantu saya lah dalam belajar bahasa Inggris. Karena dia saya bisa little bit bahasa Inggris, even kayak waktu kecil cuma tahu color yellow, kayak angka 1, 2, 3 sampai 100 gitu disuruh menghafal ke depan. Dan menurut aku guys, ketika aku sekarang udah dewasa gitu kan, ternyata, dan aku juga belajar anak kan, dan ternyata apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan orang tua sejak kecil itu sangat berpengaruh hingga dewasa. Aku bisa jamin sangat berpengaruh hingga dewasa. Jadi ketika aku waktu kecil dengar bahasa Inggris dan sampai sekarang itu kebawa-bawanya masih lengket aja, even kayak cuma a little bit gitu kan, a little bit English. Menurutku kalau diseriusin terus belajar pasti bisa gitu. Dan sampai sekarang masih dalam proses guys. And then di sana selama belajar bahasa Inggris, aku bertemu juga dengan teman-teman yang baru, ada dari desa yang lain. Dan di situ benar-benar banyak banget guys yang mau les bahasa Inggris. Itu kita ada nyanyi, ada juga istirahatnya dibuat, jadi kita bisa jajan, bisa main bola. Kebetulan lesnya di sekolah, jadi nggak kayak di rumah-rumah, jadi di sekolah kita punya lapangan lah gitu. Kalau aku ingat sekarang ya guys, itu benar-benar momen yang sangat luar biasa gitu ya. Aku bisa melihat teman-teman aku yang dulu tuh kayak bocil-bocil masih sekarang udah ada yang mau nikah gitu kan. Dan aku benar-benar bersyukur bisa merasakan itu sih. Nah, sejak itu hampir 1 tahun aku les gitu, atau 1 tahun gitu lah ya. Kami terus dibawa ke, aku masih ingat dibawa ke Tutuk, Tutuk ke Samosir untuk ngomong sama bulenya gitu. Tapi guys, kami itu ketika udah menjumpai bulenya itu nggak ada yang berani ngomong. Ada sih, aku tuh nggak berani ngomong, jadi cuma jalan-jalan, beli-beli. Aku masih ingat beli gelang, aku tuh dari dulu tuh kayak suka banget dengan perhiasan-perhiasan kayak anting, kalung, gelang-gelang banyak. Wah, it's really make me happy. Dan di sana kami menemui turisnya memang keren-keren banget guys, dan cuma beberapa siswa yang berani, dan ya guru-guru kami gitu. Kebetulan ada 2 les, jadi di desa yang lain juga buka les, jadi kami jadi kami jadi satu grup, sehingga kami ada 2 guru, guruku dan guru yang satu itu. Bertemu lagi dengan banyak teman. It's really happy in there. Dan
Siap dari sana udah selesai lesnya, dan aku nggak lanjutin lagi karena ibu itu juga udah stop it. Dan juga di SMP, kita sekarang di SMP nggak ada les lagi. Dan aku juga waktu SMP benar-benar apa ya, aku bisa bilang di SMP itu aku benar-benar bodoh. Bodoh itu kayak I don't know what I do gitu, kayak aku cuma sekolah and then aku ke ladang and then ya gitu-gitu aja terus. Dan aku bisa belajar dari situ bahwa anak itu nggak boleh terlalu banyak pekerjaan, sehingga itu yang membuat dia terbebani. You know, ketika aku sekolah aku udah memikirkan nanti aku bawa apa ya ke ladang gitu. Serius, I'm really serious with dengan apa yang saya bilang gitu. Jadi aku terus udah mengingat apa yang mau saya bawa, apa yang ya begitulah. Dan itu benar-benar nggak enak banget. Dan selama SMP itu juga ya aku punya teman, bisa dibilang waktu SD dan SMP aku cuma punya teman satu dua, tapi benar-benar baik, benar-benar ada di setiap, bukan ada di setiap, maksudnya mau apa bareng, mau kayak gini bareng, mau les sore bareng, gitu-gitu terus. Jadi nggak ada yang terpisah gitu. Terus sampai SMA aku akhirnya mengambil les bahasa Inggris di salah satu les bahasa Inggris, ya iyalah, satu les bahasa Inggris yang ada di dekat sekolahku, SMA Negeri 1 Sumbul. Nah itu benar-benar membuat aku belajar lagi mulai dari dasar, ABCD, pokoknya basically of English itu dipelajari mulai dari nol sampai kayak hingga tenses. Terus selama perjalanan English course di sana itu benar-benar aku tuh benar-benar work hard gitu, study hard banget di sana. You know, karena belajarnya tuh benar-benar dipaksa. We are the first, itu dipaksa banget nyusun kalimat, membaca sebuah kalimat, and then menyusun vocabulary every single day, you know. Yang paling sedikit itu 7. Dan teman-teman yang lain kalau pernah les di sana itu udah pasti tahu 7. Dan kalau misalnya banyak ya belum lagi buat kalimatnya yang nggak kita ngerti dari vocabulary itu, belum lagi tugasnya. Dan aku bisa bilang selama aku perjuangan les itu aku benar-benar, aku pernah di satu titik pengen nyerah, tapi aku nggak mau karena orang tua aku udah bayar les itu kan. Aku masih ingat les itu 500.000 kali ya, 500, iya, setengah tahun, 9 bulan atau 8 bulan itu 500.000. Dan ya sampai aku benar-benar menghiraukan, mengabaikan tugas sekolahku gara-gara itu. Di situ benar-benar wow. Tapi hasilnya aku bisa bahasa Inggris lah. Aku bisa bahasa Inggris dasar ya, basically. Sekarang masih belajar sih guys, karena bahasa Inggris ini menurut aku harus dipelajari setiap hari, harus diaplikasikan. Bukan hanya kita tahu grammar, no, but we have to practice in every single day. We have to have conversation, we have to have vocabulary, we have to practice and practice. Tetapi selama English course di sana itu benar-benar mengubah mindset aku sih. Yang pertama, aku berani untuk berbicara di depan banyak orang. Itu pertama kalinya aku, karena kan ada dibuat agendanya, bukan agenda, kegiatannya di akhir nanti kamu akan telling story, nanti kamu akan buat topik ini. Jadi kita menyusunnya sebuah cerita di dalam buku folio, you know, 1 lembar atau 2 lembar itu, dan kamu harus telling that in the front of students katanya. Jadi nggak ada baca buku, dan ada juga prakteknya di cabangnya. Dan itu aku masih ingat cabangnya itu di Sidi Kalang, aku bersama teman aku. Itu benar-benar hard banget guys. Dan ketika aku lihat diri aku, but I can do it gitu. Aku tuh nggak terlalu, pokoknya menurut aku yang paling berani sih ya, berani. So guys, after that kami setelah selesai selesai English course itu, aku benar-benar bersyukur. Dan anyway, kami itu cuma 4 orang yang English course itu,
Dan kamu tahu itu aku nggak punya teman dari sekolahku, aku nggak punya teman dari, pokoknya nggak punya teman dari apa, aku cuma bertemu dengan 3 orang ini, itu pun kakak kelas aku. Jadi aku benar-benar beradaptasi lagi dengan kakak kelas, dan menurut aku itu yang membuat aku apa ya, bisa senang kalau ketemu dengan orang-orang dewasa gitu. Anyway, singkat cerita, sampai akhirnya kami telah selesai, kami udah lulus, dan kami bersedia untuk mengajar di sana. So, itulah perjalanan untuk sekitar tentang English course aku, guys. Memang uh, apa ya, dibutuhkan konsisten, dibutuhkan serius, jangan nyerah, pasti ada hasilnya gitu. Dan aku bisa melewati itu karena banyak juga siswa di English course itu ada yang nggak sampai tamat karena saking banyaknya tugasnya itu loh, saking bosannya itu 3 kali ya seminggu, kalau nggak salah 3 kali seminggu. Dan ya begitu perjalanannya yang menurutku agak-agak panjang tapi kita bisa melewati itu. Jadi I wanted to tell you, if you want to take your decision, you have to be seriously, we have to be seriously, be more brave, and then have to apa ya, explore ourselves. And then aku punya satu motivasi waktu itu, di waktu aku masih les, aku langsung ada di hati aku, di otak aku, selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Jadi apapun yang sedang kita mulai, even kayak a little bit things, selesaikan aja apa yang kita mulai karena itu sangat berpengaruh besar buat kita nanti. Oke guys, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. I'm sorry jika aku punya kata yang salah and my grammar is not good, dan sekarang aku masih belajar speak English, practice English in every day. Okay guys, good luck, thank you for watching, bye bye.